Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita bahas terkait dengan klarifikasi terbaru dari Paula. Kita nggak fair ya, kalau selama ini kan kita beberapa kali ngebahas dan juga mendengarkan statement dari Baim Wong. Dan kali ini kita coba dengarkan, ada beberapa poin yang disampaikan Paula. Di samping nanti akan aku rangkumkan juga dengan statement dari salah satu sahabatnya mereka yang bernama Andre terkait dengan sosok yang diduga menjadi adalah pria idaman lain dalam rumah tangga mereka. Ada poin-poin yang menurut aku juga ini akan menjadi salah satu bagian pada persidangan Senin depan, di mana Baim dan juga kuasa hukumnya mengatakan bahwa ya ini semuanya akan dibuktikan dalam persidangan terkait apa yang dituduhkan. Seperti kalian tahu, siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikannya. Kita simak keterangannya Paula yang memberikan statement setelah beberapa minggu ini dia mendapatkan tuduhan dari Baim tentang pria idaman lain tersebut, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas kegaduhan tentang berita rumah tangga saya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk meluruskan dengan segala keterbatasan saya. Narasi perselingkuhan yang menjadi pemberitaan belakangan ini akan menjadi jejak digital bagi anak-anak kami di kemudian hari. Selama masa pernikahan sebagai istri, saya sangat paham. Saya mempunyai banyak kekurangan. Oke, poin yang pertama adalah Paula menyatakan bahwa ini akan menjadi jejak digital, akan berpengaruh kepada kedua putranya. Menurut aku, ini adalah hal yang bijaksana ya. Tapi tidak suka, Baim pun juga akan mengatakan hal yang sama terkait dengan jejak digital. Maksudnya gimana? Paula bilang dia tidak mau membalas semuanya A, B, C, dan D karena nanti konfliknya akan ada jejak digitalnya. Baim pun juga punya alasan yang sama. Kenapa akhirnya dia mengatakan tentang dugaannya bahwa Paula memiliki pria idaman lain tersebut? Karena jejak digital menunjukkan banyak netizen dan juga masyarakat yang menyalahkan Baim, mengatakan bahwa Baim adalah sosok yang pelit, tidak bertanggung jawab, atau suka membanding-bandingkan. Ini juga jejak digital yang tidak baik untuk Baim pada saat nanti kedua buah hatinya membaca. Ini nggak fair gitu. Makanya Baim, aku lihat strateginya kenapa dia pada akhirnya memilih untuk mengatakan isu ini, karena dia dalam tanda kutip juga pengen punya jejak digital yang baik untuk keluarganya ataupun juga untuk dirinya sendiri. Terus Paula juga mengatakan terkait bahwa selama pernikahan dia bukanlah sosok wanita yang sempurna dan banyak kesalahan. Apakah teori dekonstruktif itu berlaku di sini? Teori dekonstruktif itu menyatakan bahwa apa yang berusaha ditampilkan justru adalah kebalikannya. Kalau Paula ngerasa dirinya bersalah dan dia tidak ada peristiwa tersebut, apakah justru itu sebenarnya atau sebaliknya? Ada sebagian netizen yang komentar bahwa mungkin aja Baim itu cuma cemburu gitu loh. Sebenarnya tidak ada peristiwa tersebut. Lanjut lagi, poin berikutnya apa di sini? Namun dalam kesempatan ini, saya ingin meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar. Saya percaya Allah Maha mengetahui apa yang saya lakukan dan yang tidak saya lakukan. Karena semua perbuatan saya di dunia ini harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Saat ini bukanlah tahap yang mudah. Oke. Ini bagian di mana Paula menjawab tuduhan dari suaminya Baim Wong. Dia mengatakan bahwa tuduhan perselingkuhan tersebut tidaklah benar. Sayangnya dari penjelasan ini, kan kita juga pengen tahu reasonnya. Apa alasannya? Seandainya Paula mengatakan bahwa Baim itu misalnya gitu, seperti dugaan netizen bahwa saya tidak ada hubungannya dengan inisial N tersebut atau inisial yang lain, bahwa Baim tuh hanya cemburu, ada beberapa kali miskomunikasi.
Tapi kan Paula tidak menjelaskan alasannya tersebut. Sebaliknya, Baim pada saat konferensi pers pertama kali, dia mengatakan dengan percaya diri, saya sudah ada beberapa bukti. Misalnya chattingan, misalnya keterangan dari asistennya, misalnya dari prianya langsung dan sebagainya. Berbeda sekali ya dengan keterangannya Baim yang menyiapkan sejumlah barang bukti atau alat buktinya. Tapi kalau Paula mengatakan itu tidak benar, tapi tidak ada nih penjelasannya mengenai hal-hal tersebut. Yang ini juga secara netizen ada sebagian yang kontra dengan dia, merasa tidak teryakinkan. Tapi netizen yang memang suka atau ngefans dengan Paula, mereka tetap yakin bahwa yang disampaikan Paula adalah kebenaran. Yaitulah sebuah pepatah bilang, seperti pernah dia posting juga di Instagramnya, tak usah menjelaskan dirimu kepada siapapun. Orang yang menyukaimu akan tetap menyukaimu, orang yang membencimu akan tetap membencimu. Ini sepertinya terjadi pada kasus ini. Yang ngefans sama Paula, aku lihat di Instagramnya Baim, banyak sekali hujatannya. Tapi di Paula yang menghujat itu sangat sedikit ya, terutama di Instagramnya. Lanjut, poin berikutnya. Saya dan juga anak-anak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, mohon doanya. Dan untuk anak-anakku, Kiano dan Kenzo, permata hati Mama. Maafkan Mama dan Papa ya nak. Bismillah. Semoga Allah memberikan kemudahan dan menjaga kita semua. Mama Papa selalu sayang kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Dan mohon doanya. Ya, ini adalah bagian yang sudah menjadi konsumsi publik ya teman-teman. Tapi satu hal yang harus kita ketahui terkait dengan trauma anak. Gini ya, kan ada orang bilang bahwa kalau anak tersebut mendapatkan hal yang unpredictable, hal-hal yang tidak menyenangkan, itu sudah pasti menjadi trauma. Enggak juga seperti itu. Secara sains, yang namanya hal negatif atau hal tidak menyenangkan yang dihadapi oleh buah hati, yang akan menjadi trauma adalah kalau anak tersebut ngerasa sendirian, tidak didampingi. Misalnya gimana? Misalkan anak itu mengalami hal yang sangat dibegitukan oleh orang dewasa. Ada jaminan pasti, anak ini pasti bakal trauma dan besok mereka akan menjadi pelakunya. Enggak. Selama anak tersebut didampingi, selama proses ketidaknyamanan tersebut, itu mayoritas tidak terjadi trauma. Jadi trauma itu terjadi karena anak itu dibiarkan sendiri menghadapinya, tidak ada pendampingannya. Karena kan kita nggak bisa mengontrol ya, bahwa apapun yang terjadi kepada buah hati kita adalah kondisi yang baik, semuanya nggak bisa. Jadi belum tentu ya jejak digital akan memberikan dampak negatif kepada buah hatinya kalau memang ada pendampingan. Karena yang ngebuat trauma itu adalah saat mereka dibiarkan sendiri menyelesaikan masalahnya. Nah, seperti aku bilang tadi, ada salah satu temannya Baim ya, yang bernama Andre, diwawancara di media ini, yang memang sudah menyebutkan nama Niko. Nama Niko atau inisial N, dugaannya ke arah sana, itu kan muncul karena memang Nikita Mirzani yang pertama kali, kalau aku tangkap, menyebutkan nama tersebut. Nggak nama Niko ya, tapi inisial N gitu. Tapi kemudian netizen menghubungkan dengan Niko gitu. Mengenai individu tersebut, menurut Andre, memang kami itu sudah berteman sejak lama dengan Baim, termasuk juga dengan Niko, sejak tahun 1998. Mereka itu sudah kenal puluhan tahun, bahkan dia sudah lebih kayak saudara. Bahkan Baim pun ngasih kantor buat dia di rumah karena pekerjaan dia sebagai seorang kontraktor yang bangun-bangun rumah. Walaupun pekerjaan mereka dalam bidang yang berbeda, tapi karena saking dekatnya, jadi Baim ngasih kantor, bahkan juga tinggal di situ gitu. Terus Baim secara pribadi menurut Andre nggak pernah cerita tentang hal rumah tangganya, tetapi memang saya tahu kalau memang mereka sedang ada masalah. Tapi saya nggak tahu kalau dihubungkan dengan Niko tersebut. Dan
Andre bilang dia nggak percaya, tapi nggak percaya ini kan dia juga tidak mengatakan itu tidak terjadi karena dia tidak tahu sama sekali mengenai hal tersebut dan status Niko juga sudah menikah dan memiliki istri. Tapi apakah punya anak atau enggak, ini yang belum clear karena kan salah satu hal yang disampaikan oleh Baim pernah di postingannya dulu tentang sosok yang diduga mau mengganggu istrinya itu adalah yang sudah punya istri tapi masih belum dikaruniai buah hati yang kita pernah bahas dulu teman-teman. Ya aku berharap bahwa ini adalah bagian yang bisa kita ambil pelajarannya dan sekali lagi menurut aku kalau dibilang jejak digital itu akan ngebuat trauma buat anak-anaknya belum tentu. Karena apa? Trauma itu terjadi adalah pada saat anak tersebut dibiarkan sendiri menghadapinya. So, this is different story. Karena dari sudut pandangnya Paula, sudut pandangnya Baim, mereka itu sama-sama ngerasa pengen memperbaiki hal masing-masing. Baim dihujat netizen, Paula juga ngerasa dirinya difitnah. Ya kita lihat nanti di hari Senin pembuktiannya seperti apa. Seperti yang dikatakan kuasa hukumnya Paula. Siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Apakah ini terbukti ataukah hanya sekedar perasaan dan cemburu dari Baim terhadap Paula. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.